Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan. Katanya gua sekarang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep kerjasama ekonomi. Sabar dulu, makanya nama-namanya. Iya. Ya sabar dulu, ikutin dulu. Apa nih? Gue lapar ini. Udah sih, emosian banget nih. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sebuah PPT yang berjudul Konsep Kesejahteraan. Iya udah dijeda. Akan menyampaikan sebuah konsep kerjasama ekonomi bidang barang dan jasa syariah dalam ilmu fikih. Baiklah, anggota kelompok saya Ahmad Nur Rahman, saya Randy Firmansyah. Saya Nurul Hasanah, saya Farah Firtiawani. Adapun dua orang lagi yang tidak masuk adalah pertama Syifa, yang kedua adalah Syarista. Pertama adalah pendahuluan. Kita akan membahas tentang pengertian syariah. Yang kedua dasar hukum syariah, rukun syariah, syariah, macam-macam syariah, keutamaan dan resiko syariah. Pertama adalah pengertian. Secara bahasa, pengertian syariah artinya al-katifah ataupun percampuran. Adapun persekutuan, dua orang ataupun lebih yang mencampurkan hartanya untuk dikelola dari keuntungan serta kerugian ditanggung bersama-sama secara profesional ataupun suatu kesepakatan. Dan ataupun dasar-dasar hukum. Dasar-dasar hukum pelaksanaan syariah telah tertera dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala maka biswali nazatika ila bi'ajihi wa inna kasyiran minnal khulutan ayyabi qailumkum ala ba'di ila alladina amanu wa amilu sholihati wa qalilul mahum wa qana dahum ulama fatanahum wastaghfiru rabbahum wa ghafara fi'an wa anaban. Dan dimana artinya Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta keimbangan itu untuk ditambah kepada keimbangan, dan sesungguhnya kebaikan dari orang-orang yang bersikap itu sebagaimana orang-orang yang beriman yang berjalan amal yang salah. Rukun syirka. Berikut adalah 3 rukun syirka yang harus dipenuhi, yaitu 1. Sihat, ijab dan qabul. Syarat sah dan tidak akad syirka bergantung kepada lafaz syirka yang dilakukan. Lafaz di sini yaitu kalimat akad yang di dalamnya mengandung arti izin untuk melaksanakan syirka. 2. Al-aqidain. Subjek perserikatan. Syarat untuk menjadi subjek atau anggota perserikatan yaitu berakal sehat, balik, merdeka. 3. Mahalul. Objek perserikatan. Objek perserikatan atau pokok pekerjaan yang dimaksud dengan di sini adalah bidang usaha yang dijalankan dan diniatkan untuk dilakukan syirka. Syarat syirka. 1. Kesepakatan antara para pihak. Syirka membutuhkan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. 2. Modal yang dipakai. Setiap pihak yang terlibat dalam syirka harus mengembangkan model ke dalam bisnis. 3. Pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam syirka, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak. 4. Kerjasama aktif. Syirka mengharuskan kerjasama aktif antara semua pihak yang terlibat. 5.
Syirka al-inan. Syirka al-inan adalah jenis syirka di mana salah satu pihak berperan sebagai penyalur modal si sahibul mal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pelaksanaan mudraj uang. Syirka al-mufawadah. Syirka al-mufawadah adalah syirka yang didasarkan pada kesetaraan modal dan kesetaraan tanggung jawab dalam mengelola bisnis. 3. Syirka al-mudharabah. Syirka al-mudharabah merupakan bentuk kerjasama di mana salah satu pihak menyediakan modal atau sibul mal. 4. Syirka al-wujud. Syirka al-wujud adalah syirka yang berdasarkan pada kepemilikan bersama atas beberapa barang atau aset. 5. Syirka al-abdan. Syirka al-abdan adalah bentuk syirka di mana setiap pihak menyumbangkan tenaga kerja atau keterampilan mereka untuk menjalankan bisnis. Keuntungan syirka. Keuntungan dalam syirka pemerintahan adalah sebagai berikut. A. Pembagian risiko. B. Modal yang lebih besar. C. Pembagian keuntungan. D. Diversifikasi kebutuhan. Resiko syirka adalah syirka kemitraan adalah sebagai berikut. A. Pembagian kerugian. B. Konflik keputusan. C. Tanggung jawab terhadap utang. Dan terbatasnya fleksibilitas. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kunci motor gua mana? Pertanyaan, Roman. Kunci motor. Ya udah di skip. Baiklah, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazila dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja jenis-jenis syirka yang ada dalam ekonomi menurut fikih? Sekian, terima kasih. Jenis-jenis syirka dalam ekonomi menurut fikih adalah syirka al-inan, syirka al-mufawadah, syirka al-mudharabah, syirka al-wujud, syirka al-abadan. Baiklah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.